Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, yaitu kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Hafiz Hibatullah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi kelas A. Mari kita masuki materi kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Di sini pengertian kaidah merupakan rumusan asas yang menjadi aturan dan dijadikan patokan atau dalil bagi siapapun yang memakainya. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara mendeskripsikan suara bunyi, baik istilah frasa, kalimat ataupun lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf alfabet, dan hukum tentang tanda baca. Kaidah ejaan ialah keseluruhan peraturan yang melambangkan suara ujaran, unsur serapan, alfabet, dan tanda baca. Sejarah ejaan. Di sini terdapat sejarah ejaan dari mulai yang pertama, ejaan Van Apoijissen dari 1901 sampai 1947. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi dari 1947 sampai 1956. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD dari 1972 sampai 2015. Yang terakhir, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, yaitu dari 2015 sampai sekarang. Nah, di sini ada peraturan-peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaannya, yang pertama, bahasa Indonesia wajib memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia yang baik merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dengan konteks berbahasa serta selaras dengan nilai rakyat. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang benar ialah bahasa Indonesia yang sesuai menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa yang keempat, kaidah bahasa Indonesia mencakup kaidah tata bahasa, ejaan, serta pembentukan istilah. Dan yang terakhir, ketentuan tentang kaidah bahasa Indonesia diatur menggunakan peraturan menteri. Nah, selanjutnya, penerapan kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Huruf abjad. Dalam huruf abjad bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Nah, dibagi lagi menjadi huruf vokal. Dari vokal yaitu A, I, U, E, O. Nah, huruf diftong itu gabungan huruf vokal I, Au, E, dan Oi. Lalu gabungan huruf konsonan. Gabungan KH, NG, Eng, NY, SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital menggunakan dalam penulisannya wajib sinkron dengan EYD. Huruf miring. Tata cara penggunaan dan fungsi huruf miring diatur dalam PUEBI. Huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, atau subbab. Huruf konsonan. Huruf konsonan ini terdiri dari 12 huruf yang kecuali dari huruf vokal, dari mulai B, C, dan seterusnya. Lalu penerapan kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Dalam penulisan kata ada berbagai kata. Kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti dan kata sandang, si dan sang. Nah, saya mengetahui dari jurnal contoh kalimat partikel yaitu siapapun, kitalah, dialah, apakah. Nah, itu dia. Selanjutnya pemakaian tanda baca. Dapat teman-teman lihat tanda baca
yang kita selalu pakai dalam menulis bahasa Indonesia kita sehari-hari. Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya. Pemakaian tanda bacanya juga ada berbagai, yaitu tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda garis miring, tanda penyikat. Nah, di sini ada unsur serapan. Unsur serapan dalam pengembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, dari bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Bali. Dan masing-masing bahasa dapat diambil yaitu maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Di sini ada berbagai berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force major, de facto, de jure, dan expression de home, par I home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapan dan tulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah sepenuhnya, sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Nah, dari kesimpulannya tersebut, dapat kita ketahui proses pembentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi agar menjadi bahasa yang baku sesuai PUEBI, bukan EYD. Nah, itu dia. Sekian video yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.